dari beliau Ustaz. Alaihi wal yatafadhal. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan adab, yaitu Al-Babul Ashir, bab 10, Adabu Tilawatil Quran, yaitu adab membaca Al-Quranul Karim. Baik, silakan siapa yang mau baca? Oh, Bos Marlin, tafadhali ya Farai. Nah, Ustaz. Nah, Bismillah. Al-Babul Ashir. Adabu tilawatil Quran. tilawatil, laysa watil, tilawatil Quran. Nah, Ustaz. Al-Babul Ashir. Adabu tilawatil Quran. Innal Qur'anal Karima kalamullahi azza wa jalla alladhi nazzala bihi ruhul amin minal lawhil mahfudhi ilan nabiyil karim hudan wa rahmatan lil muttaqin fayan bagi liqari'ihi wa ta'lihi an yata'addaba ma'ahu wa min adabi tilawatihi ma yali al-awwal an yaqra'a wa huwa 'ala at-taharati minal hadath li'anna qira'atahu ibadah. Ats-tsani alla yamassal mushafu Mushafa. illa 'ala at-taharati liqaulihi ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Ats-tsalits an yurattilahu wa la yusri'a fi tilawatihi liqaulihi ta'ala warattilil qur'ana tartila. Ar-rabi' an yaltazimal khushu'a 'inda tilawatihi ma'a tadabburi ma yaqra'uhu wa yatafakkaru fihi liqaulihi ta'ala afala yatadabbaruna al-qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Al-khamis an yuhassina sawtahu 'inda tilawatihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam zayyinul qur'ana bi aswatikum wa liqaulihi ma adinallahu li syai' ka idnihi lin-nabiyyi yataghanna bil qur'ani yajharu bih wa liqaulihi laisa minna man lam yataghanna bil qur'an. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Silakan. Berikutnya Azio, apa nih? Tafadhal. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Al-Babul Ashir. Adabu tilawatil Qur'ani. Innal Qur'anal Karima kalamullahi azza wa jalla alladhi nazzala bihir ruhul amin minal lawhil mahfudhi ilan nabiyyil karim hudaw wa rahmatan lil muttaqin fayambagi liqari'ihi wa talihi an yata'adaba ma'ahu wa min adabi tilawatihi ma yali al-awwal an yaqra'a wa huwa 'ala taharati minal hadath
li'anna qira'atahu ibadah. Asani alla yamassal mushafa illa Naam. ala taha Ala illa ala taharati. taharati liqaulihi ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Asalis an yurattilahu wa la yusri'a fi tilawatihi liqaulihi ta'ala warattilil qur'ana tanzila. Ar-rabi' an yaltamizal Tartila. Warattil Qur'ana tartila. Bukan tanzila. Ar-rabi' Ustaz. لا هذا ورتل القرآن ترتيلا. Oh, nah Ustaz. Warattilil qur'ana tartila. Ar-rabi' an yaltamizal khushu'a inda tilawatihi ma'a tadabburi ma yaqra'uhu wa أيل أعد أعد yat أن يلتزم an yaltazimal khushu'a inda tilawatihi ma'a tadabburi ma yaqra'uhu wa yatafakkaru fihi liqaulihi ta'ala afala yatadabbarunal qur'an am ala qulubin aqfaluha. نعم. Al-khamis an أن يحسن yuhassina sautahu inda tilawatihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam zayyinul qur'ana bi aswatikum wa liqaulihi ma adzinallahu li syai'in ka idznihi li nabiyyin yataghanna bil qur'ani yajharu bih wa liqaulihi laisa minna man lam yataghanna bil qur'an. نعم أحسن بارك الله فيك. Silakan lagi. Barakallah Ustaz. Yogi Santoso Tafadhol akhi. Dwi ya, silakan Yogi. Apa? Nah, Ustaz. Bismillah. Al-babul ashir. Adabu tilawatil Qur'ani. Innal Qur'an al-karima kalamullahi azza wa jalla alladhi nazzala bihi ar-ruhul amin min al-lawhil mahfudhi ila an-nabiyyil karim hudan wa rahmatan lil muttaqin fayanbaghi liqari'ihi wa talihi an yata'addaba ma'ahu wa min adabi tilawatihi ma yali. Al-awwal an yaqra'a wa huwa 'ala at-taharati min al-hadathi li'anna qira'atahu 'ibadatun. Ats-tsani alla yamassal mushafa illa 'ala at-taharati liqaulihi ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Ats-tsalitsu an yurattilahu wa la yusri'a fi tilawatihi liqaulihi ta'ala warattilil qur'ana tartila. Ar-rabi'u an yaltazimal khushu'a 'inda tilawatihi ma'a tadabburi ma yaqra'uhu wa yatafakkaru fihi liqaulihi ta'ala afala yatadabbaruna al-qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Al-khamisu an yuhassina sautahu 'inda tilawatihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam zayyinul qur'ana bi aswatikum wa liqaulihi ma adzinallahu li syai'in ka idznihi li nabiyyin
يتغنى بالقرآن يجهر به ولقوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. Nah, baik. Ahsan. Barakallahu fikum jami'an. Al-babul ashiru, bab yang ke-10, adabu tilawatil Quran. Adab membaca Al-Quran. Adab bentuk jamak daripada adabun. Tilawah daripada tala yatlu tilawah. Kata tilawah ini khusus membaca Al-Quran. Kalau qara'a yaqra' itu umum ya. Kata qara'a yaqra'u itu digunakan umum. Membaca apa saja termasuk Al-Quran juga memakai qira'ah ya. Tapi kalau tala yatlu ini khusus bacaan Al-Quran Karim. Ya. Tidak digunakan kata tilawah untuk baca hadis ya. Umpamanya tilawatul hadis ya, tidak digunakan kata ini. Ini kata khusus untuk membaca Al-Karim. Itu yang perlu diketahui penggunaan ya, sisi bahasanya. Sebentar, baterainya sudah mau habis. Baik. Innal Qur'anal Karima kalam Allah Azza wa Jal alladhi nazala bihi ruhul amin. Sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah kalam Allah. Ucapan atau perkataan Allah. Bukan perkataan makhluk. Bahkan bukan perkataan Nabi. Mau perkataan malaikat. Seperti Jibril alaihissalam. Betul-betul Al-Quran adalah kalam Allah. Perkataan Allah. Alladhi nazala bihi ruhul amin. Yang turun dengannya ar-ruh, yaitu al-amin yang dipercaya. Maksudnya ruhul amin adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ruhul amin yaitu malaikat Jibril. Yaitu yang turun dengan Al-Quran adalah malaikat Jibril alaihissalam. Artinya Al-Quran itu turun dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Lauhil Mahfuz ke Nabi alaihissalatu wassalam. Minal Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang mengetahui, hanya Allah. Mahfuz itu adalah terpelihara. Lauh, kalau arti lauh adalah tempat tulisan, batu tulis dikatakan lauh. Kemudian kalau di mading tempat pengumuman juga lauh. Gitu, ya. Tapi Lauhil Mahfuz tidak ada yang mengetahui hakikatnya, hanya Allah. Bayangkan pada itu makhluk ya. Nah, pada itu makhluk. Lauhil Mahfuz itu makhluk, ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah saja, Lauhil Mahfuz tidak ada yang mengetahui bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala. Hanya diperintahkan untuk meyakini. Minal Lauhil Mahfuz, ini berkaitan akidah ya. Dari Lauhil Mahfuz ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Nabi al-Karim, kepada Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudan wa rahmatan lil muttaqin, yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah katakan dalam surah di awal daripada surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab ay ini, hai hadzal kitab, ay hadzal Quran, ini Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi Al-Quran adalah tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian di dalam Al-Quran tidak ada penyimpangan.
Tidak ada satu huruf pun yang bukan kalam Allah. Tidak ada yang perlu diragukan. Dan Al-Quran itu hak. Ya. Jadi ayat ini, di awal ayat ini Allah mendoktrin hambanya, doktrin ilahiyah. Yaitu hambanya harus meyakini dengan seyakin-yakinnya tentang Al-Quran. Karena ini merupakan sangat penting sekali. Kalau Al-Quran tidak diyakini, maka tidak mungkin bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka Allah perintahkan secara tidak langsung, ya, atau tersirat di ayat tersebut adalah Allah perintahkan untuk diyakini terlebih dahulu dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya alaihissalatu wassalam merupakan kitab Allah. Kitab Allah. Yang di situ adalah kalam Allah, ucapan Allah yang mengandung petunjuk hudan lil muttaqin. Dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bahwa isi kandungan itu adalah murni kalam Allah. Dan isi kandungan adalah sebagai tuntunan, dustur, undang-undang bagi manusia di muka bumi ini. Nah, itu yang Allah doktrin terlebih dahulu. Agar bisa mengamalkan isi kandungannya. Kalau Al-Quran tidak diyakini, masih ada yang meragukan bahwa umpamanya Al-Quran adalah perkataan Muhammad alaihissalatu wassalam, ya, hasil renungannya di gua Hira, ya, sebagaimana dilakukan oleh tuduhan orang-orang yang kafir, ya, non-muslim, terutama orientalis, ya. Mereka menuduh Al-Quran adalah hasil renungan Muhammad di waktu di gua Hira, ya. Maka tidak mungkin bisa mengamalkan isi kandungannya, ya, kalau tidak yakin Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bayan bagi liqari'ihi, karena di sini bicara tentang adab, maka siogianya bagi yang membacanya, qari'ihi wa talihi, sama mana ya, qari itu sinonim talihi. Bagi yang membacanya an yata'addaba ma'ahu ay ma'al Quran, yaitu beradab, ya, memiliki adab terhadap Al-Quran Karim ketika membacanya. Wa min adabi tilawatihi ma yali, di antara adab-adab membaca Al-Quran yaitu berikut ini. Pertama, al-awwal an yaqra'a wa huwa 'ala tahara min al-hadath, yaitu dia membaca dalam keadaan suci, dalam keadaan bersuci daripada hadas. Kenapa? Li'anna qira'atahu ay li'anna qira'atul Quran ibadah. Karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Ini yang paling utama. Hadas apa? Kalau yaitu bersuci daripada hadas besar, ya, terutama. Makanya kalau orang yang sedang junub, ya, pendapat jumhur, yang pendapat yang kuat adalah tidak boleh dia membaca Al-Quranul Karim. Dia harus mandi terlebih dahulu. Nah, demikian juga bagi wanita dalam keadaan haid dan nifas. Pendapat jumhur ulama juga demikian. Dia tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Sudah tidak ada haid lagi atau suci daripada nifas, ya, darah nifas. Ya. Ada sebagian ulama membolehkan, ya, membolehkan. Ada juga membolehkan rukhsah bagi wanita yang haid untuk menjaga hafalannya. Umpamanya dia seorang pelajar, untuk menjaga hafalannya, maka di sini sebagian ulama memberikan rukhsah, ya. Boleh dia membaca dalam rangka untuk menjaga hafalannya, atau dia sebagai guru, ya, wanita dalam keadaan haid, ya, tidak ada alat umpamanya kan untuk memberikan contoh bagaimana baca Al-Quran yang benar tentang yang diajarkan.
ya umpamanya, maka guru sebut boleh dia membacakan ayat Quran tersebut tanpa dia menyentuh mushaf. Nah, itu memang ada sebagian ulama memfatwakan seperti itu. Tapi jumhur ulama itu tidak membolehkan kalau dalam keadaan hadas besar, ya. Karena itu ibadah. Adapun hadas kecil itu diperbolehkan. Artinya dia tidak berwudu, ya. Tidak berwudu, dalam keadaan tidak berwudu, lalu dia membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Nah, itu tidak ada khilaf ulama, ya. Tidak ada khilaf ulama dan itu diperbolehkan. Tapi alangkah baiknya, ya kan? Alangkah baiknya kalau dia dalam keadaan bersuci, karena seorang muslim, seorang mukmin sebaiknya dia menjaga wudunya, sebaiknya. Ya, sehingga ketika baca Al-Quran pun dia keadaan suci, karena itu ibadah. Ya. Nabi SAW ketika beliau berwudu, ya, nah, karena beliau dalam keadaan hadas itu, dalam keadaan hadas, lalu dia mau berwudu, ya, berwudu beliau dalam keadaan berwudu, ada orang yang sahabat yang memberikan ucapan salam, ya. Nah, Nabi ketika itu tidak menjawab kecuali selesai dia berwudu baru dia menjawab, ya. Nah, itu bisa saja ini beliau ingin terkait dengan ini beliau dalam keadaan berwudu khusyuk, ya. Nanti akan kita bahas dengan khusyuk di sini, ya. Ya. Berkaitan dengan kekhusyukan, ya. Nanti di yang keempat, ya. Ya. Baik. Belum masuk ke sana tuh. Saya ulang kembali, dianjurkan membacanya dalam keadaan bersuci, ya. Terlebih lagi suci daripada hadas besar. Kemudian yang kedua, alla yamussal mushafa illa ala tahara, ya. Dia tidak menyentuh atau memegang al-mushaf. Mushaf ini adalah fisik, ya. Ya, kalau Quran itu umum, ya. Istilah Al-Quran itu umum. Al-Quran itu bisa bacaan dan juga digunakan juga fisiknya. Mana Al-Quran? Maksudnya mana mushafnya? Dia lebih umum, ya. Tapi kalau mushaf ini maksud ada fisik Al-Quran Karim, bendanya. Alla yamussal mushafa, dia tidak memegang Al-Quran illa ala tahara, kecuali dalam keadaan bersuci. Ini juga pendapat yang paling kuat jumhur ulama, ya. Jumhur ulama, ya. Sekalipun ada yang membolehkan, ya. Membolehkan, ya. Tapi jumhur ulama itu dianjurkan, diharuskan bersuci, dalam keadaan bersuci. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan Allah SWT, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Di dalam kitab yang tersimpan. Itu maksudnya lauhil mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Itu siapa di sini? Jumhur ulama mengatakan yaitu para ahli tafsir mengatakan para malaikat, ya. Para malaikat. Jadi yang bisa menyentuh Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu ada malaikat yang suci. Tanzilum min Rabbil Alamin. Turun. Al-Quran itu turun min Rabbil Alamin. Dari Tuhan, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Sekalipun ayat ini menjelaskan tentang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, dia tidak boleh disentuh kecuali yang suci, yaitu malaikat. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan
sekalipun ayat ini berkaitan dengan mushaf atau Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz dan tidak boleh disentuh kecuali malaikat yang suci, ini menggambarkan bahwa Al-Quran itu tidak boleh dipegang kecuali dalam keadaan seorang itu dalam keadaan suci. Ya. Jadi walaupun Al-Quran yang Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi SAW, kemudian ditulis ya. Ini beliau juga memberikan fatwa ya. Jadi di Lauhul Mahfuz sebagai gambaran menunjukkan bahwa tidak boleh disentuh kecuali yang suci itu malaikat. Demikian juga ketika diturunkan ke dunia ini tidak boleh disentuh kecuali orang yang keadaan suci. Ya. Maka itu beliau lebih condong berpendapat bahwa itu pendapat ulama para ulama, yaitu jumhur ulama, bahwa mushaf yang ada di muka bumi ini tidak boleh dipegang kecuali dalam keadaan bersuci. Ya. Suci daripada hadas besar, termasuk juga suci daripada hadas kecil. Ya. Nah, itu pendapat jumhur ulama, termasuk Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Jadi kalau mahfuz tidak boleh disentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, yaitu para malaikat, itu diperbolehkan. Demikian juga ketika Al-Quran sudah Allah turunkan, tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan bersuci. Ya. Itu yang ihtiyatan, kehati-hatian. Nah, kehati-hatian maka dianjurkan, diharuskan untuk bersuci. Ya. Apa beratnya kalau kita mau mengenal Al-Quran, kita terlebih dahulu, ya. Kecuali dalam keadaan darurat, umpamanya kita menemu Al-Quran di jalan, ya. Sementara kita tidak punya wudu, maka dalam keadaan seperti ini boleh, ambillah, ya, pungut Al-Quran tersebut, karena tidak boleh dibiarkan dia terjatuh di tanah, kan gitu. Angkat, diambil, ya. Walaupun di keadaan tidak dalam keadaan bersuci, karena itu dalam keadaan darurat, ya, kan gitu. Ya. Ya, kalau tidak, apa yang menghalangi kita untuk tidak mau berwudu? Ya. Maka itu yang paling baik. Ya. Kemudian adab selanjutnya adalah an yurattilahu, dan mentartilkannya, yaitu membacanya dengan secara tartil. Wala yusri'a fi tilawatihi, dan tidak tergesa-gesa di dalam membacanya. Ya. Jadi tidak cepat-cepat membacanya. Sebab kalau membacanya dengan cepat, maka dia tidak bisa merenungkan, mentadaburkan bacaannya. Kemudian bacaannya juga bisa jadi bacaannya tidak tepat, ya, tidak sempurna bacaannya. Maka Allah katakan liqaulihi ta'ala warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan secara tertil. Perhatikan di sini dari sisi kaedah, ya, ilmu nahwu. Ini tartila ini adalah bentuk masdar mansub, disebutkan setelah amilnya, yaitu fiilnya. Perhatikan warattili tartila. Sama seperti Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Taklima masdar daripada kallama. Artinya disebutkan fiilnya sebelumnya. Warattil, rattala yurattilu tartilan. Nah, ketika ada masdar mansub disebutkan setelah fiilnya, maka masdar itu kedudukan dalam kalimat adalah maf'ul mutlak. Litakidi amilihi, maf'ul mutlak, untuk menguatkan amilnya. Amil sini adalah fiil, untuk menguatkan fiilnya. Apa maksudnya? Kalau wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa, benar-benar berbicara. Nah, jadi apa? Allah langsung berbicara, tidak ada perantara. Nah, itulah kelebihan daripada Nabi Musa. Nah,
bahwa Allah pernah bicara dengan Nabi Musa langsung. Ya. Betul-betul. Nah, karena dalam konteks itu adalah ada maf'ul mutlak. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Sebab kalau wa kallamallahu Musa bisa jadi Allah bicara tidak langsung. Kenapa? Bisa lagi maknanya, apa? Maksud itu bisa jadi maksud Jibril yang bicara, bisa jadi. Tapi kalau di situ ada kalimat tertila taklima, itu menunjukkan bahwa Allah betul-betul bicara tanpa perantara. Nah, demikian juga di sini warattil Qur'ana tertila, bacalah Al-Qur'an betul-betul dibaca dengan secara tertil. Ini maf'ul mutlak, ya. Di situ ada makna takkid, ya. Warattil Qur'ana, baca Al-Qur'an secara tertil, benar-benar dibaca secara tertil, ya. Jadi kalau terjemahannya apa? Yang tepatnya adalah bacalah Al-Quran betul-betul secara tartil. Arti tartil yaitu dibaca dengan secara baik. Ya. Dengan secara baik dari mulai hurufnya, makhraj hurufnya dengan tepat. Ya. Disitulah diperlu untuk apa? Tahsin, belajar, ya. Belajar. Ya. Maka di situ kewajiban untuk belajar. Nah, belajar sebab kalau membacanya huruf dibaca tidak tepat bisa saja nanti maknanya berubah, ya, tidak tepat maknanya, maka disuruh untuk belajar, ya, belajar dengan cara baik sampai benar bacaannya. Nah, kemudian di samping itu adalah nanti di sini. Nah, termasuk tartil juga apa? Membaguskan bacaannya. Bacaannya dibaguskan. Suaranya juga apa? Dibaguskan bacaannya. Tidak seperti membaca koran, ya. Nah, itu ketika kita membaca Al-Quran, ya. Berbeda kalau kita mengungkapkan Al-Quran untuk menyampaikan dalil. Nah, para ulama mengatakan itu tetap dibaca hurufnya yang benar, ya. Benar, tapi tidak berlaku seperti gunnah, ya, dan sebagainya, karena ketika itu kita bukan mentartil Al-Quran, bukan baca Al-Quran, tapi mengungkapkan hujjah, mengucapkan dalil. Nah, dan itu diperbolehkan, ya. Ya, umpamanya kita mengatakan Al-Quran dianjurkan untuk dibaca secara tartil. Sebagai dalil Allah Ta'ala mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Nah, kita ungkapkan dalil, ya. Ketika itu kita bukan membaca Al-Quran, ya, tapi kita mengungkapkan dalil. Ya. Seperti ini boleh tanpa ada gunnah membacanya, kan gitu. Nah, berbeda kalau kita membaca Al-Quran. Nah, demikian juga ketika dalil tidak dianjurkan atau tidak diharuskan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kita ungkapkan apa dalilnya. Nah, dan itu tidak harus. Karena di saat itu kita tidak mentartil Al-Quran, kita tidak membaca Al-Quran. Ya, akan tapi kita mengungkapkan dalil tentang hujjah apa yang kita sampaikan. Nah, seperti ini tidak bahkan tidak dianjurkan untuk baca ta'awudz, ya. Umpamanya kita mengatakan membaca Al-Quran dianjurkan untuk khusyuk kita baca Al-Quran. Sebagaimana Allah firman, afala yatadabbarun, enggak perlu kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak perlu. Ya, kenapa? Karena ketika itu kita bukan mau membaca Al-Quran, tapi adalah mengungkapkan dalil. Ya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, ya, betul-betul membaca Al-Quran, maka ketika mengawali baca Al-Quran, maka dianjurkan baca ta'awudz. Nah, baca ta'awudz. Adapun baca basmalah itu kalau awal surat. Kalau awal surat baca basmalah, ya. Baca basmalah. Tapi kalau kecuali surat Taubah, ya. Tapi kalau ayatnya sudah tengah-tengah tidak ada basmalah, maka tidak disunnahkan, tidak dianjurkan baca basmalah. Cuma dianjurkan baca ta'awudz ketika mengawali. Nah, kembali tadi ini warattilil Qur'ana tartila. Yaitu baca Al-Quran secara tertil. Yaitu bagaimana bacaannya bagus. Ya. Kemudian tidak tergesa-gesa membacanya. Tidak cepat-cepat membacanya.
Nah, sebab kalau sudah cepat-cepat membacanya tidak akan bisa dikatakan tartil. Tartil itu adalah membaca dengan bagus, ya. Membaca dengan bagus, baik suaranya, baik ucapan makhraj hurufnya, ya. Baik tajwidnya. Nah, itu masuk dalam pengertian warattil Quran tartila. Kemudian selanjutnya, adab selanjutnya adalah an yaltazimal khusyu'a, yaitu dia haruskan khusyuk. Lazim, atau dia haruskan khusyuk inda tilawatihi, ketika membacanya. Kenapa khusyuk? Ya, dia bahkan diusahakan untuk fokus ketika baca Al-Quran. Tidak pikiran kemana-mana, ya. Nah, tidak pikiran kemana-mana. Ketika pikiran kita tidak fokus, kembalikan lagi. Ya, ketika kita baca Al-Quran kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang bisa ya pikiran kemana-mana. Maka ketika kita sadar, fokuskan lagi pikiran kita kepada apa yang kita baca. Ya. An yaltazimal khusyuk inda tilawatihi ma'a tadabburi, beserta mentadabburkan, merenungkan ma yaqra'uhu, apa yang dibaca. Ya. Tadabbur, apa yang dibaca. Ya. Alangkah baiknya ketika kita tidak tahu maknanya, kita buka terjemahannya, ya, lihat maknanya apa. Ya. Itu supaya kita lebih lebih paham, ya. Ya, kalau tidak khusyuk saja membacanya, ya, dengan dengan tidak cepat-cepat, ya. Ma'a tadabburi ma yaqra'uhu, serta tadabbur apa yang dia baca. Ini yang paling ideal. Wa tafakkaru fi, dan tafakkur ayat yang dibaca, ya. Supaya ayat ini memberikan dampak positif kepada yang membaca, ya. Ketika berkaitan dengan neraka, ya, maka dia akan berta'awudz, ya, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merasa bersalah terhadap perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan, perbuatan yang menyimpang, ya. Kemudian ketika membaca ayat-ayat tentang surga, ya, dia mohon kepada Allah untuk mendapatkan surga, dan mohon Allah agar diampuni dosa. Nah, itu semua adalah ketika membaca dengan tadabbur, ya, memikirkan. Nah, itu yang ideal, ya. Liqauli ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an. Jadi ayat ini walaupun dalam konteks berita, akan tapi maknanya adalah perintah, anjuran, ya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an. Maksud apa? Tadaburilah Al-Qur'an Karim, renungkan, ya, isi kandungannya, pahami maknanya. Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah terkunci, ya. Artinya apa? Tidak mau mentadabbur Al-Qur'an, ya. Kemudian tidak memiliki dampak positif. Bagaimana tidak memiliki dampak positif? Yaitu tidak ada asar dengan perbuatannya yang menyimpang, ya. Dengan perbuatan menyimpang, dia mungkin baca Al-Quran tapi mencuri juga, kan gitu kan. Baca Al-Quran tapi dia buat zina juga. Baca Al-Quran tapi dia berbuat zalim pada orang. Ini berarti Al-Quran yang dibaca bagaimana tidak ada memberikan dampak bagi dia. Nah, tapi kalau dia mentadaburi berkaitan, umpamanya kan dia baca berkaitan tentang ayat zina, ya kan, wala taqrabuz zina, dia renungkan, nah, kemudian dia aplikasikan, dia amalkan, dia jauhi perbuatan tersebut. Kemudian ketika membaca tentang ayat az-zanitu waz-zani, az-zaniyatu waz-zani, nah, tentang zina. Demikian juga ketika membaca ayat tentang khamar dan seterusnya, ya kan. Nah, lalu dia tadabbur, nah, meresap dalam dirinya, kemudian
dia aplikasikan ayat tersebut dengan tidak melakukan hal-hal yang Allah larang dalam ayat tersebut. Nah, itu namanya memberikan asar, dampak yang positif. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, an yuhassina sautahu, yaitu membaguskan suaranya inda tilawati, ketika membacanya. Jadi baca Al-Quran janganlah seperti membaca buku. Baca Al-Quran janganlah seperti orang baca koran. Ya. Ya. Jadi baca Al-Quran ini, karena baca Al-Quran itu ibadah. Ya. Satu huruf saja mendapatkan pahala, 10 pahala. Sebagaimana Nabi mengatakan. Ya. Jadi baca Al-Quran itu diusahakan bacanya berbeda dengan bacaan yang lainnya. Ya. Adapun suaranya indah tidak indah itu kan relatif, ya. Relatif, ya, relatif. Artinya umpamanya suaranya tidak terlalu indah kan gitu. Tapi ketika baca Al-Quran berusaha dia bacanya dengan suara yang indah bagi dia, ya. Ya, suara yang indah bagi dia. Arti kata tidak seperti dia membaca buku atau membaca koran. Ya. Nah, bacalah dengan suara yang bagus. Ya, berbeda kalau kita tidak dalam keadaan baca Al-Quran, kita hanya membaca dalil. Ya, kita baca masalah ini, dalilnya ini, kita baca Al-Quran, ya kan? Nah, itu memang tidak diharuskan dengan suara yang bagus, ya. Karena tujuan situ bukan tilawah, tujuannya adalah untuk mengetahui dalil dan maknanya, ya. Tadi sudah dijelaskan di atas, ya. Tidak dianjurkan ta'awuz seperti itu karena itu membahas tentang dalil, ya. An yuhassina saut, jadi membaguskan bacaannya, indah, perhatikan indah tilawati, ketika membacanya, ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda salam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ya, baguskan Al-Qur'an dengan suara kalian, kata Rasulullah. Zayyinu, ya, baguskan, indahkan Al-Qur'an dengan suara kalian, ya. Artinya baca Al-Qur'an dengan suara yang bagus, ya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma adzina Allahu li syai'in ka'idnihi li nabiyyin yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Nah, adzina di sini bimana istama'a, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, di sini bukan mengizinkan, itu ma'adzina ay mastama Allahu li syai'in. Ka'idni ay kastima'ihi li nabiyyin yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Nah, yaitu apa? Allah tidak mendengar sesuatu, ya, seperti dia mendengar Nabi yataghanna bil Quran, membaca Al-Quran dengan suara bagus, ya, yajharu bih, dan melantunkannya. Hati Rasulullah SAW melantun Al-Quran dengan suara bagus, membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mendengar suara nabinya. Dan Allah SWT senang mendengar suara nabinya ketika Nabi itu membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Ma'adzinallahu li syai'in, Allah tidak mendengar terhadap sesuatu seperti ka'idni, seperti aistima'i, seperti dia mendengar Nabi. Itu maksudnya Nabi SAW yang membaca Al-Quran dengan suara bagus, ya, dan melantunkannya. Ya, tentu terkait ini kembali pada waratil Qur'ana. Nah, jadi taghanna ini sudah masuk dalam perintah waratil Qur'ana. Tartilkan Al-Quran. Betul-betul tartilkan, itu baca dengan bacaan yang tepat, makhrajnya tepat, kemudian suara yang bagus, ya. Kemudian tidak dibaca dengan tergopoh-gopoh, dengan cepat-cepat. Itu tartil, ya. Dianjurkan dengan suara yang bagus. Ya. Dan sebagaimana telah dijelaskan para ahli qurra, ya. Para ahli qurra bagaimana hukum-hukumnya, ya, tentang tajwidnya,
tentang gunnahnya, bagaimana matnya, dan itu bidangnya ahli qurra, ya, para ahli-ahli qurra yang mereka mendapatkan ilmu tersebut, nah, dengan cara apa? Dengan cara talaki. Nah, sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi sahabat talaki seperti Abdul Mas'ud talaki kepada Nabi. Nah, bagaimana baca Al-Quran yang Allah anjurkan. Nah, kemudian para tabi'in juga talaki kepada sahabat, ya, secara langsung. Bagaimana baca Al-Quran, begitulah. Nah, sampai kepada para ulama-ulama selanjutnya. Maka itu ada istilah sanad kan? Sanad, ya. Mengambil sanad Al-Quran, yaitu bagaimana membaca Al-Quran, ya, cara baik bersanad sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, itu bidangnya apa? Orang-orang yang para ulama, ya, dalam membidangi yaitu Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian wali qauli salam laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Nah, tidak termasuk bagian kami, kata Rasulullah, orang yang tidak membaca Al-Qur'an dengan secara baik. Nah, yataghanna di sini adalah tartil. Ya, tidak membaca Al-Quran dengan secara baik. Ya, dengan secara baik, yaitu secara tartil. Yaitu membacanya serampangan semaunya, ya. Berbeda hukumnya bagi orang yang baru belajar. Ya. Nah, tentu dia baru belajar, bacaannya betul banyak salah. Ya, banyak salah. Ini tidak termasuk karena dia statusnya belajar. Ya, berusaha dia memperbaiki bacaannya. Ya. Ya, maksud di sini adalah orang yang sudah tahu bacaan yang bagus, ya. Nah, kemudian dia baca semaunya saja. Ya, baca serampangan. Ya, padahal dia sudah tahu dia bagaimana Allah perintahkan membaca dengan secara baik, ya. Ya. Jadi bacaan itu ada pelan, ada sedang, ada cepat. Tapi cepat di sini bukan melanggar, ya. Ya. Bukan melanggar hukum-hukum apa? Hukum tajwid, tidak, ya. Itu hanya tempo membaca, ya. Tempo membaca, ya. Kadang-kadang kan dia kan untuk menghafal, ya. Ya. Jadi ada sifatnya menghafal, ya. Ketika dia menghafal itu, ya, mungkin dia fokus pada menghafal, ya. Kemudian untuk bisa cepat menghafal, ya, maka sebaiknya dia memahami makna, ya, itu untuk saling menguat, ya. Untuk saling menguat, ya. Jadi dia menghafal dengan secara berusaha dengan menghafal yang baik. Nah, kemudian untuk menguatkan hafalannya, dia buka terjemahan yang umpamanya kan apa maknanya. Nah, ini supaya lebih kuat hafalannya. Nah, ketika ini kan kadang-kadang bacanya mungkin awal dia baca temponya pelan, ya maklum masih awal-awal kan. Dia menghafal tidak bisa cepat atau sedang. Nah, jadi cepat di sini bukan berarti melanggar, ya, melanggar hukum tajwid, tidak, ya. Kalau melanggar tajwid itu tidak boleh, ya. Jadi mau baca akhirnya matnya enggak dibaca dengan baik, ya. Yang tadinya mat akhirnya enggak mat, itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi walaupun ada nanti bacaannya sifatnya sifatnya pelan, sifatnya sedang, ada sifatnya temponya agak cepat. Cepat di situ bukan berarti melanggar hukum tajwid, ya. Itu juga harus dipahami. Ya. Nah, inilah di antara adab Al-Quran, ya, yang pokok, ya, yang penting, ya. Mungkin juga masih banyak, tentu masih banyak lagi adab-adab lain, ya. Ya, paling tidak ini sudah cukup merupakan adab yang pokok, ya. Baik, mungkin sampai di sini, ya, pembahasan kita. Ini pertemuan ke-15 mungkin terakhir barangkali, ya. Allah Ta'ala alam. Baik. Mungkin ada barangkali pertanyaan. Namun Ana lupa di sini catat tanzil. Kenapa? Apa maksudnya tanzil di sini? Turun. Oh, Al-Quran itu turun. Tanzilun min Rabbil Alamin. Al-Quran itu turun dari Rabbil Alamin. Perhatikan, ya. Ini
kalimat ini bukan hanya berkaitan bahas tentang Al-Quran, ya kan? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu di mana, kan gitu kan? Nah, itu Al-Quran itu di bawah atau di atas? Kalau sudah kata tanzil berarti menunjukkan Al-Quran itu berada di atas. Nah, berada di atas. Nah, di atas apa yang di atas kepala itu di atas ya. Kalau di kaki itu di bawah kan gitu kan. Apa yang di atas kepala itulah atas. Jadi turun. Nah, makanya berkaitan dengan masalah Allah di langit ya kan. Nah, ini masih banyak orang sebagian orang Islam masih memperdebatkan hal itu kan. Padahal ayat itu sudah jelas. Allah itu Allah itu di langit ya. Tapi langit itu bukan berarti menyentuh dengan makhluknya kan gitu. Ya, termasuk Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz. Mana Lauhul Mahfuz? Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Lauhul Mahfuz itu di atas, karena turun. Kalau Allah saja di langit, berarti Al-Qur'an juga demikian. Di Lauhul Mahfuz berarti di atas sana. Ya. Kalau Allah di atas arasy, ya. Ba'in min khalqi, kata Imam Syafi'i dalam tafsir beliau, jauh dari makhluknya. Bukan di atas aras itu, di atas aras berarti dia menyentuh aras. Jauh di atas aras. Ba'in min khalqi, karena aras itu juga makhluk. Jauh daripada makhluknya. Iya. Yang jelas Allah itu di atas. Banyak ayat. Termasuk Al-Quran kan tanzil turun kan. Al-Quran saja menunjukkan bahwa Al-Quran itu di atas. Kan itu. Jadi banyak sekali dengan ayat seperti ini kan menunjukkan berkaitan dengan akidah. Ya. Jadi tanzil itu turun. Nazzala yunasilu tanzilan. Ya. Ya. Diturunkan dari Rabbil Alamin. Ya. Dari Allah Rabbil Alamin. Ya. Tuhan pemilik pencipta alam semesta. Ya. Ustaz. Ya. Misalkan Ustaz mushaf kita pegang bukan sampulnya asli dari mushafnya, kita buat sendiri sampul berupa kain atau apa gitu dalam kondisi tidak bersuci boleh Ustaz? Nah. Tapi itu kan bukan kata mushaf ya. Kalau mushaf itu yang sudah ini juga berkaitan bahasa ya. Ya, mushaf itu adalah yang ditulis di lembaran. Kan suhuf itu kan lembaran kan. Lembaran itu katakan mushaf. Ya, kalau tulis di kain itu bukan dikata mushaf ya. Itu tulis Al-Qur'an yang ada di kain. Tapi walaupun demikian, itu tidak boleh diletakkan sembarangan. Ya, kan karena situ ayat Quran, ihtiram. Ya, menghormati kalamullah. Ya. Sekalipun tertulis di ayat atau juga tertulis di mana di kayu ya kan di papan ya kan enggak boleh kita taruh sembarangan. Taruh di mana? Taruh di lantai, dilempar, taruh di tempat sampah, beli tempat sampah ya. Itu enggak la yajuz itu. Ya. Maksud Anda bukan itu Ustaz. Jadi kita kan kita sudah punya mushaf. Kita buat sampul untuk membungkus mushaf tersebut Ustaz. Sampul. Ketika terus jadi kayak seperti alas gitu Ustaz, kalau misalkan kalau kita megang kita alas kain. Ya, sama aja. Sama saja. Iya. Karena kita Al-Quran walaupun sama saja, berarti kita megang Al-Quran gitu kan. Iya. Pakai alas kain tetap tidak boleh Ustaz? Nggak boleh. Sama saja. Ya. Syukran Ustaz. Ya. Itulah pendapat jumhur ya. Pendapat jumhur ini. Maka saya katakan ihtiyatan ya. Ya memang ada perbedaan ulama, cuma ihtiyatan bagi untuk menjaga-jaga ya kan. Ya kan? Mana pendapat yang lebih aslam, lebih selamat gitu kan. Ya. Maka pendapat jumhur yang paling yang paling aslam, kecuali keadaan darurat, saya katakan tadi darurat ya. Dan itu bolehlah. Ya, Al-Quran kita temukan di lantai, kita tidak punya wudhu ya kan. Ya sudah selamatkan dulu ya. Taruh di atas. Ya. Ya, Ustaz. Ya, sebentar ya. Umpamanya kan lembar Al-Quran kan, lembaran-lembaran yang Al-Quran sudah sobek kan gitu kan. Jangan sembarangan. Jangan dibuang tempat tong sampah, dibakar ya.
Ya, dibakar. Makanya kalau di di kampus-kampus Arab itu, jamiah itu adanya alat untuk menghancurkan kertas. Bayangkan itu ada kertas-kertas tulisan Arab, di situ ada ayat Quran, ada hadis, biasa kan berkas ujian ya. Di situ ada tulisan dalil Al-Quran. Itu kampus Arab ya, saya seperti waktu saya di Madinah ke Madinah itu melihat langsung itu ada khusus tempat 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 pembuangan khusus, dan itu nanti dihancurkan pakai alat. Iya. Nah, itu nama Auraqul Muhtaramah, kata ini. Tertulis Auraqul Muhtaramah, kertas-kertas yang dimuliakan. Ya, termasuk itu baik sobek Al-Quran atau sobekan hadis ya. Ya. Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan. Ini kaitannya dengan sholat, Ustadz. Jadi terutama untuk sholat malam kan, untuk agar yang dibaca itu bisa banyak, panjang, itu menggunakan alat penyangga Quran itu, Ustadz. Tapi akhirnya kan ada beberapa gerakan yang harus membolak-balik gitu ya, Ustadz. Itu hukumnya gimana ya, Ustadz? Boleh. 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 Oh, ya, Yang bagus lagi bawa aja Al-Quran mushaf kecil, pegang, karena itu salah sunnah, itu diperbolehkan ulama. Ya. Nah, Ustaz. Ya, bawa aja mushaf. Ya, kita ingin baca lebih bacaannya panjang itu kan. Ya. Pegang Al-Quran mushaf kecil ya. Daripada kita taruh di depan, ya, kemudian kita bergerak maju ke depan, maju ke belakang ya. Iya, menggunakan alat itu penyangga. Iya. Penting kan mushaf yang ada di mushaf kecil dibawa, taruh di kantong atau taruh di dipegang, ya kan itu. Jadi diperbolehkan, ya. Karena itu salat sunat bukan salat wajib. Nah, Ustaz. Ya. Izin Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana dengan mushaf yang terjemahan Ustaz? Apakah boleh Nah, disentuh? Nah, kalau terjemahan jumhur ulama mengatakan boleh, karena itu adalah terjemahan. Iya, walaupun ada Al-Qur'an ya kan? Iya. Ada Al-Qur'an, karena itu bukan lagi kata mushaf, tapi sudah masuk pada terjemah, sama dengan tafsir, ya kan itu. Sama dengan tafsir Al-Qur'an, ada Al-Qur'an ya kan di situ. Kemudian bawahnya ada tafsirannya. Nah, itu tidak ada khilaf ulama ya, itu diperbolehkan oleh para ulama. Iya. Karena itu tidak murni Al-Quran, ya, tapi ada tafsir ya, penjelasan para ulama ya, ahli-ahli ulama. Demikian juga terjemahannya ya. Karena terjemahan itu bukan Al-Quran. Ya. Ulang lagi, terjemahan itu bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu yang ayat-ayat yang sudah maklum, itu Al-Quran namanya. Ya Ustadz. Ustadz, kalau kita tuh sedang baca sendiri atau sedang ngajar terus keluar angin, itu gimana Ustadz? Keluar angin? Ya, ya tadi saya katakan kalau dia berhadas kecil itu boleh ya. Itu ijma ulama, tidak ada larangan. Hadas kecil. Yang khilaf itu ada hadas besar. Ya. Jadi nggak apa-apa dilanjutkan ya Ustadz ya? Kenapa? Ya lanjutkan aja. Ya. Lanjutkan, karena kalau dipotong kita keluar nanti buyar konsentrasinya anak murid gitu, nanti nggak fokus lagi ya. Lanjutkan ya. Karena itu hadas kecil ya. Ya. Syukran. Afwan. Ya. Terkait yang tadi itu Ustadz, yang terjemahan. Ya. Kalau kita membaca Quran dengan yang ada terjemahannya, apakah dihitung sebagai tilawah, Ustaz? Bukan, kalau terjemahan bukan tilawah. Yang tilawah itu ayat Qurannya yang dibaca, itu tilawah itu. Kalau terjemahan bukan tilawah. Maksudnya kita tilawah kan? Kita ambil Al-Quran tilawah, tapi yang kita pakai adalah mushaf yang ada terjemahan kan? Itu maksudnya. Ustaz. Iya. Ya betul, itu boleh dipegang karena itu bukan mushaf murni tapi adalah terjemahan ya. Dan itu tidak ada khilaf ulama, nggak ada perbedaan ulama, itu diperbolehkan. Iya. Bukan Ustaz. Maksudnya saya tilawah yang terjemahan dihitung sebagai tilawah atau tidak, Ustaz?
Bagaimana sih? Saya nggak kurang paham saya. Itu Tilawah. kan Kalau kan kita tilawah, tilawah. ya tilawah itu kan yang dibaca ayat Qur'annya kan? Betul Ustaz. Ya, Tapi kan terus di situ ada dihitungnya sebagai tilawah atau tidak Ustaz? Karena dihitungnya bukan mushaf kan Ustaz? bukan. Yang tilawah itu apa yang antum baca, Quran itu tilawah kan? Mau pakai mushaf yang tidak ada terjemahan dan ada terjemah sama saja. Ya, antum Nah, baca Ustaz. kan Qurannya kan? Iya. Nah, cuma boleh nggak dipegang? Nah, itu. Nah, boleh nggak dipegang? Ke mushaf yang tidak ada terjemahannya, pendapat ulama nggak boleh kecuali dalam keadaan suci. Termasuk juga dari hadas kecil, itu jumhur ulama ya, pendapat yang paling kuat ya. Termasuk Syekh Albani rahimahullah taala ya, karena tadi di Lauhul Mahfuz itu menggambarkan ya, bahwa tidak boleh disentuh kecuali malaikat dalam keadaan suci, kan malaikat itu kan suci. Nah, itu digambarkan seperti itu. Demikian juga Al-Quran sudah Allah turunkan di muka bumi. Ya, tidak boleh disentuh kecuali orang yang dalam keadaan bersuci, termasuk hadas kecil ya. Jadi kalau antum membaca pakai mushaf yang murni nggak ada terjemahannya, nah itu saja perbedaannya, boleh tidak. Kalau antum membaca Al-Quran dengan ada terjemahannya, nah itu tidak ada perbedaan ulama dalam memegangnya. Nah, tapi dalam membaca sama saja, membaca saja, sama saja membaca. Antum tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan hadas besar. Mau pakai mushaf yang apa? Mau pakai mushaf yang tidak ada terjemahan, yang ada terjemahan sama saja. Karena itu sisi dari membaca ya. Berbeda membaca dengan memegang ya. Hukum tertentu. Iya. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Jadi kalau hadas kecil boleh pegang ya Ustaz ya? Hadas kecil, mushaf. Nah, tadi kalau hadas kecil, mushaf yang murni tidak boleh dipegang. Itu pendapat jumhur ulama. Iya kan? Beruduk lah. Apa salahnya beruduk gitu kan? Nah, kecuali dalam keadaan darurat saya katakan tadi, kita ada Al-Quran di lantai, ya kan gitu kan? Nah. Jadi satu lagi Ustaz. Apa? Ya. Ini Ustaz, bagaimana dengan mushaf yang digital Ustaz? Apakah sama seperti itu? Bukan mushaf. Digital bukan mushaf, HP bukan mushaf, iya. Ya. Ada pertanyaan Ustaz, kalau tak sengaja menjatuhkan Al-Quran, ada adab tertentu nggak Ustaz? Kenapa? Menjatuhkan Al-Quran tak sengaja, ada tertentu. Menjatuhkan Al-Quran lalu apa? Seperti mencium, kemudian beristighfar atau gimana Ustaz? Tak perlu. Ya kalau menjatuhkan dengan sengaja, istighfarlah kan. Kenapa? Kalau terjatuh itu kan nggak sengaja, nggak ada di perintah untuk mencium. Karena itu berkaitan ibadah kan, berkaitan ibadah. Kenapa dicium? Tanyalah. Ada apa kan gitu kan? Iya kan. Ketika mengatakan apa untuk memuliakan Al-Quran, bagus memuliakan Al-Quran, tapi ada nggak perintah untuk mencium? Ya. Ya kalau terjatuh dengan menjatuhkan dengan sengaja, dia perlu istighfar lah, perlu bertobat karena ada niat yang tidak baik kan gitu kan. Ya, tapi kalau terjatuh tidak sengaja, ya mungkin yang diucap ada innalillah kan, setiap musibah itu diucapkan, musibah apa saja yang termasuk musibah kecil pun diucapkan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Kan Ustaz, kalau seperti yang ada di zikir pagi petang itu tidak wudhu tidak apa-apa Ustaz? Enggak, itu bukan Al-Quran, itu doa, sudah bentuk doa. Iya. Kalau misalkan pas masak Ustaz, pas waktu masak kita tidak wudhu, tidak boleh murojaah Ustaz. Bukan masalah masak nggak masaknya. Bagi orang yang berhadas besar ya kan, berhadas besar. Nah ini ada yang hadas besar kena junub ya. Kalau kena junub dia tidak boleh, dia harus mandi. Ya, itu dia harus mandi. Tapi kalau dia sedang haid gitu kan atau apa, nah itu yang tadi khilaf ulama. Bolehkah wanita itu memurajaah? Khawatir hafalannya hilang, apalagi haidnya panjang ya kan. Nah, sebagian ulama membolehkan. Nah. Ustaz. Iya. Ustaz.
Iya, terkait Al-Quran digital tadi Ustadz, iya, apakah kalau kita tilawah dengan Al-Quran digital itu tetap dihitung sebagai ibadah Ustadz? iya benar. Ibadah itu ada yang kita baca kan. Sama Ah, saja setiap huruf yang Al-Quran ini kita baca, ya kan. Sama iya. juga mau pakai mushaf, mau pakai apa, mau pakai digital, mau tidak sama sekali kita murajaah. Satu huruf kita baca itu dapat 10 pahala kan. Ya kan? Ah, Ini kan berkaitan huruf Al-Quran yang dibaca. Mau pakai mushaf, mau tidak pakai mushaf, ya. Mau murajaah hafalan, ya. syukuran Ustadz. Ya, afwan. Lagi Ustaz. Baik, cukup? Afwan Ustaz, boleh Ustaz bertanya Ustaz? Iya, iya. Afwan, mengenai wanita yang nifas tadi, menurut jumhur ulama, Ustaz sampaikan tidak boleh membaca di sini, maksudnya gimana Ustaz? Dia tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, dia berzikir aja lah. Ya, kalau berzikir itu boleh, boleh zikir ayat Al-Quran, karena itu zikir ya, zikir yang umpamanya apa sih ya Al-Quran, Rabbana atina fid dunya, ini kan Al-Quran kan, tapi dalam konteks doa itu boleh. Demikian dalam konteks untuk zikir itu boleh, tapi dalam konteks tilawah, ya, tilawah kan sudah maklum ya, ya. Nah itu yang tak diperbolehkan oleh ulama, walaupun sebagian ulama membolehkan ya. Kalau seumpama dia punya banyak hafalan itu untuk murojaah juga nggak boleh Ustaz, atau gimana Ustaz? Ya itu tadi sebagian ulama bolehkan untuk agar supaya apa, dan itu masuk dalam konteks darurat, agar hafalan itu tidak terganggu kan, tidak hilang kan, ya. Atau bisa saja dia menggunakan lain, umpamanya dia pakai pakai HP, suara kita ada tilawah kan, cuma mendengar. Nah itu juga untuk masih banyak untuk bisa dilakukan tanpa dia membaca ya. Iya. Iya. Dan bisa saja dia murajaat dengan tilawah para masyayikh ya, dia dengar ya. Oh, nah Ustaz. Ya. Syukur. Afwan ya. Baik, naktafi bihadzal qadar, sampai di sini kajian kita. Mungkin ini pertemuan terakhir ya, barangkali saya nggak tahu ya. Karena sudah ke-15 ya. Iya, berarti nanti Iya, ujian Ustaz. ya. Iya, baik. Demikian saja pertemuan kita semester ini. Ya. Sebelumnya untuk persiapan ya, ujian, insyaallah ujiannya tidak insyaallah ujiannya, tesnya tidak sulit ya. Gimana kalau latihan sebelumnya? Susahkah atau gimana? Alhamdulillah. Mudah ya, insyaallah. Ya. Tujuan itu ada untuk sekedar mengingat sebetulnya materi-materi yang diajarkan itu. Ya, kemudian terakhir saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang salah dan khilaf, mungkin juga penyampaian yang kurang tepat ya. Semua itu adalah daripada kelemahan seorang hamba Allah, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada antum semuanya. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini menjadi orang yang baik, orang yang saleh dan salihah, memiliki akhlak yang baik ya. Dan juga kita berdoa Allah agar keluarga kita, ayah kita, ibu kita maupun masih hidup maupun sudah, atau yang masih hidup maupun sudah meninggal, Allah ampuni dosanya. Ya, kemudian kalau masih hidup mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, diberikan keimanan, kemudian menjadi orang tua yang baik, orang tua yang saleh dan salihah, dan juga anak-anak kita semuanya dan keturunan kita menjadi anak-anak keturunan yang baik dan salihah, karena itu merupakan harta yang sangat berharga. Apalah guna hidupnya ini kalau memiliki keturunan yang enggak karu-karuan, ya, rumah tangga yang broken home, yang hancur-hancuran ya. Itu kena faktor manusia itu sendiri ya. Bukan salah Allah, tapi salah manusia itu sendiri. Tidak mau berada di atas jalan tuntunan Allah SWT maupun tuntunan Nabi SAW. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Demikian saja, wallahu taala alam. Kita akhiri doa. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.